Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Nama saya Heni Suciriani. Saya mahasiswa Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen 2019. Saya akan mempresentasikan materi saya dengan judul Bab 8, Analisis, Penyusutan, dan Pengambilan Keputusan. Bab 8. Analisis, penyusutan, dan pengambilan keputusan. Bagi seorang manajer, analisis penyusutan memiliki arti penilaian dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukannya. Penyusutan secara sederhana dilihat dari segi perspektif finansial. Karena kajian finansial, maka setiap manajer berusaha memperkecil angka penyusutan dengan melakukan berbagai keputusan. Definisi penyusutan. Penurunan nilai secara berangsur-angsur. Penurunan nilai ini terjadi pada berbagai jenis barang seperti gedung, kendaraan, peralatan kantor, dan berbagai inventaris lainnya. Penyusutan suatu barang bisa berbeda-beda. Perawatan mampu membuat penyusutan barang menjadi lebih lambat atau nilai barang masih tetap dan tidak mengalami perubahan tajam. Bagi sebuah perusahaan atau seorang apresiasi kecil sangat sederhana karena penyusutan berhubungan dengan nilai suatu barang yang digunakan pada saat ini untuk mengambil pinjaman kecil. Jenis-jenis penyusutan. Penyusutan fisik, penyusutan fungsional, penyusutan karena perubahan dalam tingkat harga. Penyusutan dan pengambilan keputusan. Bagi para manajer, perhitungan penyusutan dengan berbagai metode akan memberi arah atau suatu pendukung dalam pembuatan keputusan. Salah satu persoalan yang akan timbul adalah jika suatu keputusan tersebut dibuat dengan gegabah dan tanpa didukung analisis perhitungan. Contoh penyusutan dan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan untuk membeli atau mempertahankan mesin. Pengambilan keputusan untuk merenovasi gedung atau membeli gedung baru. Penyusutan sering diukur secara finansial dan dalam konsep manajemen diajarkan untuk menempatkan kajian manajemen atas dasar-dasar efisiensi dan efektivitas, di mana efisiensi dilihat dari segi biaya dan efektivitas dilihat dari segi waktu. Maka analisis penyusutan yang baik yaitu efisiensi dilihat dari segi penurunan nilai finansial yang lambat. Efektif dilihat dari segi penggunaan waktu. Cara memperlambat penyusutan. Melakukan perawatan terhadap berbagai produk yang dianggap memiliki nilai penyusutan. Membeli barang yang memiliki nilai jual tinggi di pasaran. Contoh, beli mobil jika dijual atau ditukar nilainya tidak jatuh. Memilih barang yang memiliki kualitas dan daya tahan tinggi sehingga penyusutan barang berlangsung lebih lama dari biasanya. Contoh, tidak membeli mesin yang diproduksi tanpa identitas atau tidak terstandar ISO. Metode perhitungan penyusutan. Menurut PSK nomor 17, penyusutan dapat dilakukan dengan berbagai metode yang dapat dikelompokkan menurut kriteria berikut. 1. Berdasarkan waktu. Metode garis lurus atau straight line method. Metode pembebanan yang menurun. Metode jumlah angka tahun. Metode saldo menurun berdasarkan penggunaan. Metode jam jasa. Metode jumlah unit produksi. Beberapa metode penyusutan yang sering dipakai atau diterapkan manajer pada umumnya adalah metode garis lurus, metode penyusutan garis lurus. Kita akan masuk pada contoh soal. Bapak Kusuma Jaya, seorang kontraktor, memutuskan untuk membeli sebuah mobil seharga 285 juta setelah 8 tahun. Ditaksir nilai sisa mobil tersebut akan menjadi 220 juta, maka hitunglah penyusutan per tahunnya. Berikut contoh jawabannya ada di bawah. Metode unit produksi. Adapun rumus untuk metode unit produksi dibagi penyusutan per unit dapat dihitung dengan rumus penyusutan harga perolehan. Berikut rumusnya. Adapun contoh soal lagi.
Bapak Mahesa Sinjaya memiliki mesin penggilingan padi yang selama ini telah dilakukan pemakaian selama 7 tahun untuk melakukan proses produksi, di mana beliau membeli mesin tersebut seharga 183 juta dan setelah 8,5 tahun kemudian diperkirakan nilai sisanya adalah 112 juta, sementara jumlah produksi ditaksir 11.800.000. Maka hitunglah penyusutan per unitnya. Diketahui berikut cara kerjanya.